Plankton adalah organisme yang berukuran kecil atau mikroskopis yang melayang-layang di perairan. Kemampuan geraknya sangat terbatas hingga organisme tersebut selalu terbawa oleh arus. Plankton mempunyai peran penting dalam ekosistem laut karena plankton menjadi bahan makanan bagi berbagai jenis hewan laut lainnya. Zooplankton adalah plankton yang bersifat hewani dengan bentuk yang sangat beraneka ragam. Zooplankton terdiri dari bermacam larva dan bentuk dewasa yang mewakili hampir seluruh film hewan. Zooplankton memiliki ukuran yang lebih besar dari fitoplankton. Zooplankton mempunyai alat gerak berupa flagel, silia, atau kaki renang. Namun, pergerakannya sangat lemah dan tidak dapat melawan pergerakan arus air. Berdasarkan daur hidupnya, golongan zooplankton terbagi menjadi dua, yaitu holoplankton dan meroplankton. Holoplankton adalah zooplankton yang menghabiskan semasa hidupnya sebagai plankton. Sedangkan meroplankton adalah zooplankton yang hanya sebagian daur hidupnya saja yang bersifat sebagai plankton. Zooplankton dapat dijumpai mulai dari perairan pantai, perairan estuaria di depan muara sampai ke perairan di tengah samudra, dari perairan tropis hingga ke perairan kutub. Kepadatan zooplankton sangat bergantung pada kepadatan fitoplankton, karena fitoplankton adalah makanan bagi zooplankton. Dengan demikian, kuantitas dan kelimpahan zooplankton akan tinggi di perairan yang tinggi kandungan fitoplanktonnya. Zooplankton bersifat heterotrofik. Oleh karena itu, untuk kelangsungan hidupnya, ia sangat bergantung pada bahan organik dari fitoplankton yang menjadi makanannya. Zooplankton merupakan organisme laut yang memainkan peran yang sangat penting dalam menopang rantai makanan di laut. Walaupun daya geraknya terbatas dan distribusinya ditentukan oleh keberadaan makanannya, zooplankton berperan pada tingkat energi yang kedua yang menghubungkan produsen utama, yaitu fitoplankton dengan konsumen dalam tingkat makanan yang lebih tinggi. Zooplankton ada yang hidup di perairan, di permukaan, dan ada pula yang hidup di perairan dalam. Ada pula yang dapat melakukan migrasi vertikal harian dari lapisan dalam perairan ke permukaan. Zooplankton bermigrasi ke arah horizontal dan vertikal mengikuti kelompok fitoplankton. Jika sudah mencapai tingkat kepadatan tertentu, perkembangan zooplankton akan berkurang dan memberi kesempatan pada fitoplankton untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga menghasilkan konsentrasi yang tinggi. Dalam hubungannya dengan rantai makanan, zooplankton merupakan sumber pangan bagi semua ikan. Oleh karena itu, kelimpahan zooplankton sering dikaitkan dengan kesuburan perairan. Sebagai herbivora primer di ekosistem perairan, peranan zooplankton sangat penting karena dapat mengontrol kelimpahan fitoplankton. Dengan demikian, zooplankton berperan sebagai mata rantai antara produsen primer dengan karnivora besar dan kecil. Struktur komunitas dan pola penyebaran zooplankton dapat dijadikan sebagai salah satu indikator biologi dalam menentukan perubahan kondisi perairan. Peranan zooplankton sebagai konsumen pertama yang menghubungkan fitoplankton dengan karnivora kecil maupun besar dapat mempengaruhi kompleks atau tidaknya rantai makanan di dalam ekosistem perairan tersebut. Selain itu, zooplankton juga berguna dalam regenerasi nitrogen di lautan dengan proses penguraiannya, sehingga berguna bagi bakteri dan produktivitas fitoplankton yang ada di laut. Peranan lainnya yang tidak kalah penting adalah zooplankton memfasilitasi penyerapan karbon dioksida di laut. Zooplankton juga berperan sebagai bioindikator perubahan kondisi lingkungan. Komunitas plankton akan sangat sensitif pada perubahan lingkungan. Perubahan pada struktur komunitas zooplankton, kelimpahan, keragaman, keanekaragaman, dan dominasi mengindikasikan bahwa perairan tersebut telah terjadi gangguan atau perubahan-perubahan